Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Semangat nampaknya ya. Apa-apa sehat? Alhamdulillah. Ada sampai kemari. Alhamdulillah wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala al-khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan para orang tua kami, banyak tokoh masyarakat di sini yang mungkin pertemuan perdana keluarga besar ampe angke ya. Bukit Tinggi banyak yang juga belum hadir kemarin, Pak orang tua Pak Suirman juga banyak yang hadir di sini ya, jemaah syakirin. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Setiap keadaan apapun, rasa syukur itulah yang akan menangkan diri kita. Karena Allah itu Maha Adil. Apapun kondisi kita. Maka kuncinya jangan pernah kita merasa Allah tidak adil kepada kita. Contohnya ketika kita mengatakan kenapa saya dapat jodoh dia. Artinya apa? Berarti Allah memilih dia untuk kita. Kenapa contohnya jodoh Ustaz? Karena saya menikahkan orang. Banyak ibu-ibu juga yang konsultasi nyesal dia dapat suami. Kenapa ibu nyesal? Itulah Ustaz, banyak yang antri ke saya dulu gitu. Kenapa dia? Tapi rupanya dialah pilihan Allah, dialah yang terbaik. Maka jangan pernah kita menyesali takdir yang Allah berikan kepada kita. Pernah seorang hamba Allah duduk di bawah pohon akasia yang sangat besar. Di bawah pohon akasia tadi terdapat sebuah kebun semangka. Maka dia pertanyakan, kok Allah ini tidak adil ya? Akasia itu batangnya besar Pak. Buahnya kecil sekali. Tengok buah akasia kecil. Seketek ini buahnya. Sementara semangka batangnya kecil, buahnya sangat besar sekali. Ini Allah nggak adil ini katanya. Seharusnya batangnya gadang, buahnya gadang pula. Ketika dia merenung tentang keadilan Allah, merenung di bawah pohon akasia tadi, jatuh buah akasia itu satu, kena batang hidungnya. Nengok ke atas, jatuh, kena batang hidungnya. Baru dia sadar, kalau seandainya bahwa buah akasia ini sebesar buah semangkok, apa yang terjadi? Hilang kepalanya. Artinya apa? Itulah hikmahnya Allah itu Maha Adil. Adil Allah itu. Maka kuncinya kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau yang sangat mulia makhluk, bahkan disebut dengan Sayyidul Waladi Adam, penghulu segala Bani Adam. Banyak sifat-sifat beliau yang terpuji. Mimpi beliau benar adanya. Hati beliau tidak pernah mati, selalu hidup ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Marakil Ubudiyah disebutkan bagaimana mulianya Rasulullah. Ya, wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yurazilluhu fi syamsi zufatali. Nabi itu hatinya tidak pernah mati. Meskipun ainuqat, meskipun matanya terpejam, Rasulullah Muhammad itu hatinya tidak pernah mati
meskipun matanya terpejam. Kalau kita meskipun mata terbuka, hati tetap apa itu? Begitulah Rasulullah tadi. Ya? Jasad beliau sungguh agung, diagungkan oleh Allah. Wa matasa'abas lampi madan zamani. Jasad beliau itu tak pernah hinggap sedikit pun lalat. Wa matasa'abas lampi madan zamani. Seumur hidupnya beliau tidak pernah menguap tuh. Tidak pernah beliau itu. Meskipun jarang tidur. Awak meskipun banyak lalok tetap itulah tetap menguap juga. Itulah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini singkat saja isi tausiah kita. Saya ambil dalam sebuah kitab Maraqil, kitab Nasaihul Ibad. Alamatut taqawah arba'atun. Tanda-tanda orang celaka itu ada 4 macam. Karena sesuatu itu ada tanda-tanda. Kalau tanda asap, tanda apa tuh? Ada api. Tanda ada angin seperti ini karena ada kipas angin. Yang kita kaji ngeri semalam ini. Alamatus saqawa, tanda-tanda orang celaka. Tanda-tanda orang celaka. Boleh saya sebut nanti tanda-tandanya? Nggak boleh tersinggungnya? Ya masalah termasuk saya menyebut diri saya. Tanda-tanda orang celaka. Dalam sebuah athar sahabat mengatakan ada 4 macam. Siapa itu Ustaz? Yang pertama, nisyanuz zunub wa indallahi mahfuzah. Orang yang lupa akan dosanya padahal dosa itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan amal baik, amal buruk dicatat, tapi dia selalu lupa dengan dosanya. Karena kita dianjurkan untuk selalu ingat dosa. Ingat kesalahan. Jangan terbalik. Ya. Apa istilah orang adat mengatakan gajah di pelupuk mata enggak nampak. Semut di seberang lautan nampak ada minum. Dari pantai Padang ini kok situ nampak atau semut. Tapi gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Ini tanda-tanda orang celaka. Kenapa? Jarang dia mengevaluasi dirinya. Tugas kita hari ini apa? Tengok diri kita. Apa yang sudah kita perbuat? Tuba liman saghalat aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah kata Nabi orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada sibuk dengan aib orang lain. Ikonda. Tahu Ibu kepo? Kepo tahu Bu? Apa kepo tuh? Banyak di sini yang seperti itu. Ngaku banyak. Ingin tahu urusan orang padahal bukan urusan dia. Itu tak baik. Sibuklah kita dengan urusan kita sendiri. Jangan pernah kita sibuk dengan urusan orang lain. Karena belum tahu kita ini lebih baik daripada orang lain. Maka Hasan Al-Basri mengatakan orang yang selalu melihat dirinya adalah ketika dia keluar rumahnya selalu dia mengatakan bahwa orang itu lebih baik dari dia. Ibu keluar rumah nanti pergi belanja beli pucuk ubi, beli ikan, nampak sama kita orang lain, orang itu lebih baik dari kita. Itu hendaknya dalam hati kita. Ketemu bapak ini, oh bapak itu lebih baik dari saya. Ketemu ibu ini lebih baik dari saya. Menganggap diri ini tidak baik. Ini yang lebih bagus. Karena yang paling bahaya itu menganggap diri ini orang baik. Sulit kita untuk mengevaluasi diri kita. Karena ketika kita menganggap kita orang baik, berarti kita belum orang baik. Acam kan itu. Kita merasa baik, merasa hebat, merasa tinggi. Itu kebalikan itu. Artinya apa? Berarti kita ini belum baik. Pakai ilmu padi. Padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Bukan semakin berisi, semakin berdiri tegak, menengok orang lain rendah. Maka ingat yang pertama. Apa tadi tanda-tanda orang celaka? Nisyanuz dzunub, lupa akan kesalahan.
kesalahan. Padahal salah itu sudah dicatat oleh Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Zikrul hasanat wa indallah qubilat amruddat. Mengingat-ingat kebaikan, padahal kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah. 10 tahun dia nyumbang ke tempat ini contoh nih, ya. Dia nyumbang 5 juta. Sampai sekarang masih ingat dia. Itu kalau kena ndak saya, kan ndak jadi. La ilaha illallah. Mengingat-ingat kebaikan. Kalau ndak gara-gara aku, dia ndak jadi orang. Nah, itu salah satu kalimat yang menganggap kebaikan yang diingat selalu. Padahal sudah lama perbuatan itu. Maka tugas kita kalau kita ingin menjadi orang beruntung itu apa? Lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang kepada kita. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, ingat kebaikan orang kepada kita. Karena orang yang mengingat kebaikannya berarti dia tidak ikhlas, dia berharap. Tapi orang ikhlas itu dia tidak berharap sedikit pun. Dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia kaji Bapak Ibu. Sudah keluar sudahlah, sudah dia laksanakan sudahlah. Seperti orang ketika pesta, ibu makan es tebak. Tahu es tebak Pak? Es tebak juga ya. Nah, makan es tebak tadi. Makan es tebak, makan bakso di pesta tadi, makan gula sate, habis itu pula makan besar gula, habis rendang 3 potong. Sampai di rumah sakit perut. Pernah enggak ibu berandai-andai menyesal? Jangan-jangan yang saya keluarkan es tebak tadi, ada enggak? Jangan-jangan yang keluar itu rendang tadi, ada enggak? Ikhlas enggak ibu mengeluarkannya? Ini mohon maaf Bu. Begitulah hendaknya kita berbuat baik. Tidak usah kita ingat-ingat lagi. Betul-betul perbuatan itu, habis itu kita lupakan kebaikan kita itu. Karena itulah yang membuat kita bertambah baik. Sudah berapa tuh? Sudah berapa Pak? Yang pertama tadi? Kan lupa. Yang pertama tadi? Lupa dosa. Yang kedua? Ingat kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, nazara ila man fawqahu fi umurid dunya. Kota orang celaka ini banyak nih. Yang tadi mungkin kita tidak kena tadi karena bisa kita lupakan kebaikan kita, bisa kita ingat dosa kita. Yang ketiga ini yang sulit. Apa itu? Dalam urusan dunia dia nengok ke atas, memandang kate. Makanya tepatlah kata orang-orang tua kita dulu, kalau berjalan nengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Coba naik Honda, nengok ke atas, sebentar jatuh gitu. Makanya dalam hidup ini, dalam urusan dunia, jangan pernah menengok ke atas. Kenapa? Karena membuat kita jatuh. Contohnya apa? Ini 2 tetangga, sama-sama pedagang, ekonomi sama. Dia renovasi rumah. Ini tidak ada uang merenovasi rumah. Besoknya ibu itu langsung demam dia. Kenapa Bu? Kepalanya ditempel, tidak tahu. Karena nggak sempat renovasi rumah. Sakitnya kemana? Sakitnya itu di sini. Langsung dia. Karena tadi prinsipnya apa? Nengok ke atas. Besok bapak ini beli mobil baru. Yang ibu ini langsung masuk rumah sakit. Nggak tahan dia. Karena nengok ke atas. Nengok terus dia ke atas sampai di rumah sakit. Siapa yang sakit? Ibu itu sakit, datanglah komunitas keluarga tadi jenguk ke rumah sakit. Kenapa sakit Bu? Nggak tahu. Sakit diagnosa dokter nggak ada sakitnya. Terus kenapa Bu? Yang ada pula ibu itu cerita dia. Yang renovasi rumah tuh nambah lagi 1 mobilnya Bu. Langsung innalil. Kenapa tuh? Jatuh gara-gara nengok ke atas tadi. Maka camkan hari ini, jangan pernah kita dalam urusan dunia ini nengok ke atas. Karena dunia ini tidak ada selesainya Pak. Dunia itu seperti meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Nah, kan ada habis. Cita-cita dapatlah mobil second jadi. Dapatlah mobil second. Dapat rezeki dikit. Pasti mau
Yang baru lah. Sudah yang baru apa lagi? Nampak teman beli Fortuner baru, harus pula dapat. Itulah dunia, tidak ada selesainya. Tapi kita takkan pernah bahagia dengan hal seperti ini. Maka kuncinya obatnya gimana Ustaz? Nabi mengatakan, apabila engkau melihat tetanggamu orang yang lain yang lebih hidupnya di atas kamu, falyanzur ila man huwa asfala minkum. Tengoklah orang yang hidupnya di bawah kamu. Tengok yang di bawah kita hidupnya. Mudah mempraktekkan dulu. Kita punya mobil, tengok orang yang punya Honda. Kita punya Honda, tengok yang punya sepeda. Alhamdulillah ya Allah, saya punya sepeda. Yang punya sepeda, nengok yang jalan kaki. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat sepeda yang ibu itu jalan kaki. Tidak usah ibu, bapak lagi. Marah ibu itu nanti, ibu terus. Yang bapak yang jalan kaki tadi, Alhamdulillah ya Allah. Yang sebelah baru masuk rumah sakit, stroke, nggak bisa jalan. Yang stroke juga, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa duduk. Yang sebelah sudah terbaring. Yang terbaring tadi, alhamdulillah ya Allah, saya masih sempat ibadah kepadamu. Yang sebelah sudah yang innalillah, selesai, nggak ngomong lagi. Sampailah puncak syukur kita seperti itu. Tenang tak hati ibu? Ibu umpamanya iri sama orang, dia beli mobil langsung astagfirullahalazim, tengok kanan, sebelah rumahnya baru segini. Itu kunci dalam hidup. Insya Allah jiwa kita menjadi tenanglah dalam kehidupan kita ini. Maka kuncinya syukur kepada Allah. Syukur. Ibrahim bin Adham, seorang ulama, dia berjalan di sebuah pasar. Sampai di tengah pasar dia tengok pengemis. Buntung pengemis tadi, tak punya apa-apa. Yang diharapkan pengemis tadi makan dari seonggok roti yang sudah basi, dimakan terus. Tapi dia mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Heran Ibrahim bin Adham, engkau tak punya kaki, tak punya tangan, buta, kenapa engkau mau bersyukur kepada Allah? Apa kata pengemis tadi? Wahai Ibrahim, saya masih mempunyai hati yang bersyukur kepada Allah, mempunyai lisan yang masih berzikir kepada Allah. Maka kuncinya hari ini selalulah kita menengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Sudah berapa tuh? Sudah 3. Ulang, 1 apa tadi? Lupa dosa. 2, ingat kebaikan. Yang ketiga, nengok ke atas urusan dunia. Yang keempat, wa nazara ila man dunahu fi umuril akhirah. Dia menengok ke bawah kalau sudah urusan akhirat. Ibu kan banyak duit bu, kenapa nyumbangnya cuma 500.000? Itu lebih kaya dari saya, 300-nya. Tiba urusan akhirat, nengok ke bawah. Urusan dunia, mantap ganti. Urusan akhirat, mundur. Kok ibu korbannya cuma 1? Ibu kan kaya. Mobil banyak, uang banyak, itu apa? Itu saudagar tak adanya berkorban. Jadilah apa bisa berkorban. Nauzubillah. Maka urusan akhirat itu Rasulullah mengatakan boleh kita iri kepada 2 orang. Yang pertama, orang kaya yang dermawan. Boleh ibu iri itu. Pamannya bapak itu kaya, dia nyumbang 500.000. Iri kita, nggak bisa, saya harus 1 juta. Itu namanya fastabiqul khairat. Yang kedua, boleh kita iri kepada orang kaya yang dermawan dan anak muda yang taat kepada Allah. Jadi urusan akhirat jangan nengok ke bawah. Kemana kita nengok? Ke atas. Itu masih muda sudah hijrah, dia sudah ke masjid. Saya udah tua masih belum juga ke masjid. Jangan nengok ke atas. Kenapa Pak nggak ke masjid? Itu latu-atu masih main tikok. Awak masih muda. La ilaha illallah. Kapan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah termasuk, cepat kita keluar. Belum terlambat, Bu. Cepat kita keluar. Maka tugas kita hari ini, ingat dosa kita. Lupakan
kebaikan kita. Dalam urusan dunia kita tengoklah ke bawah. Dalam urusan akhirat memandanglah kepada orang-orang yang lebih soleh dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya singkat ini yang kita sampaikan. Kalau banyak nanti susah pula bawa pulang. Yang 4 itu sudah lupa ibu tadi. Coba ulang lagi. Yang pertama apa tadi? Lupa akan. Yang kedua, ingat kebaik. Yang ketiga, urusan dunia nengok ke atas. Yang celakanya ini. Yang keempat, urusan akhirat nengok. Yang 4 ini harus kita hindari dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya keluarga besar sampai Angke, Kota Bukit Tinggi, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan doa ya. Doa ya. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirata was salamah wal hidayah wal inayah wal barakah على هذه الجماعة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلام إلى أهل البلاد يا الله يا رب العالمين. اللهم اكتبنا في التيسير فإن التيسير عليك يسير يا نعم المولى ونعم النصير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian Bapak Ibu, orang tua saya semua yang hadir, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian ceramah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.